Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas untuk platform Merdeka Mengajar kaitan dengan pengelolaan kinerja. Langsung saja Bapak Ibu sekalian bisa buka di pengelolaan kinerja. Kita tidak membahas terkait dengan bagaimana cara menginputkan pengelolaan kinerja yang nanti diverifikasi oleh kepala sekolah untuk bisa diunggah di PMN. Yang kita bahas di sini nanti adalah bagaimana cara mengupload modul ajar terkait dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu sekalian pada periode pelaksanaan kinerja yang dimulai pada awal Januari tahun 2024 sampai dengan Juli 2024. Baik, kita langsung saja nanti Bapak Ibu klik di Guru Kemendikbud Go ID kolaborasi, garing kolaborasi. Ya, Bapak Ibu silakan klik di Guru Kemendikbud Go ID garing kolaborasi untuk menyusun modul ajar. Saya sudah membuat dan masuk di susunan draft. Nanti Bapak Ibu masuk di sini linknya Guru Kemendikbud Go ID garing kolaborasi garing modul ajar, di enter saja. Bapak Ibu akan masuk di bagian ini, buat modul ajar. Nanti tinggal urut-urutannya dimulai, nanti ada informasi umum, tujuan modul, ada rancangan penggunaan, materi pokok dan referensi. Bagi Bapak Ibu yang telah menyelesaikan nanti itu ada notifikasi dari platform Merdeka Mengajar. Kita klik di informasi umum, ini satuan umum, kemudian klik kalau saya guru SMK ya SMK sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di fase kebetulan saya guru kelas 11 dan 12, checklist kelas 12, dan saya akan mengupload nanti modul ajar yang nanti diterbitkan oleh platform Merdeka Mengajar itu di kelas 11. Kemudian pilih mata pelajaran, saya kebetulan guru teknik pemesinan, ketik aja pemesinan. Muncul di sini, kita klik ya. Kemudian judul modul ajar, judulnya apa? Modul ajar saya dulu namanya teknik pemesinan CNC dan CAM, tapi di kurikulum Merdeka sekarang berbunyi teknik pemesinan non konvensional ya, teknik pemesinan non konvensional. Biar tidak ini boleh ditambahi CNC. Kemudian deskripsi umum ini memuat jumlah materi dan tujuan pembelajaran beserta cakupan metode kegiatan, referensi sampai dengan asesmen perangkat ajar Anda. Ya, ini deskripsi umumnya kita bisa ambil di tujuan pembelajaran ini. Kebetulan di sini saya akan copy saja, di copy aja, ditambahin saja memuat 4 materi, yaitu kita copy pastekan yang tadi itu memahami K3 dalam pengoperasian mesin CNC, kemudian memahami cara menyalakan dan menghidupkan mesin CNC, kemudian memahami cara setting nol benda kerja, dan terakhir adalah memahami beberapa fungsi tombol dan menu di layar. Bapak Ibu sekalian, ini jangan lupa kalau isinya 4 materinya, nanti di pengisian juga harus 4, tidak boleh kurang dari itu, karena nanti di situ akan ada notifikasi merah seperti ini gambarnya. Kemudian organisasi penulis boleh Bapak Ibu diisi sesuai dengan yang ada. Saya kontri penulis ini, organisasi atau komunitas penulis boleh diisikan
komunitas belajar Bapak Ibu sekalian boleh, atau MGNP teknik kemesinan juga boleh, teknik kemesinan. Nama penulis diisi sudah ada. Kalau ada lebih dari satu penulis, Bapak Ibu silakan klik tambah penulis. Gambar sampul, silakan Bapak Ibu membuat sampulnya dulu, nanti diupload, dipilih gambar maksimal 4 MB. Ini formatnya ada JPEG, JPEG atau PNG. Kalau saya lebih suka PNG karena gambarnya lebih tajam. Bapak Ibu silakan pilih gambarnya. Bapak Ibu untuk desain gambar itu bisa membuat di Canva. Ini sudah saya buat covernya, kita open. Nah, ini sudah gambar sampul. Kalau sudah diisi, tujuan modul ini acuan ATP, pilih jadi daftar ATP, boleh di sini. Ini klik akan secara langsung terpilih mata pelajaran yang direferensikan oleh PMM ini. Ya, kita ambil aja yang sudah contohnya, bisa diunduh. Ini penulisnya Rina Fitriani SPDMT, ini bisa diunduh dan bisa diverifikasi oleh PMM. Kemudian kalau ternyata tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa checklist ATP yang saya cari belum tersedia. Kalau saya sudah tersedia, kita tinggal pilih dan simpan KTP. Kita klik, ya sudah masuk. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah tadi ada 4, itu copy pastekan saja, ya, hanya diedit sedikit. Kemudian rancangan penggunaan, ini total alokasi jam pelajaran bisa Bapak Ibu lihat di modul ajar Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini saya 18 kali 45 menit alat praktek. Kemudian modal pembelajaran, ini ada pilihan campuran, tatap muka, PJJ luring atau PJJ daring. Bapak Ibu tinggal pilih, saya tatap muka saja, ini bisa kombinasi, silakan. Jadwal penggunaan ini opsional, pilihan. Ini target murid, muridnya bisa dipilih sesuai dengan tipikal atau kesulitan belajar, berpencapaian tinggi, atau murid dengan ketunaan. Kita ambil yang reguler. Misalkan jumlah murid diisikan sesuai jumlah Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Saya per kelas itu ada 24, saya isikan 24. Sarana prasarana untuk praktek ini saya membutuhkan laptop Bapak Ibu sekalian, sesuai kebutuhan Bapak Ibu, laptop, kemudian speaker untuk memutar video, untuk memutar video pelajaran. Kemudian yang ketiga yang jelas itu harus ada mesin CNC-nya, nah yang paling utama, bisa banyak-banyak. Kemudian prasyarat kompetensi, untuk prasyarat menggunakan mesin CNC ini ya diisi sesuai dengan kebutuhan. Siswa ini harus mampu membaca gambar, misalkan membaca gambar teknik, ini prasyarat utama ya. Kemudian siswa mampu menggunakan alat ukur, nah, ini wajib sebelum masuk ke CNC harus bisa membaca gambar teknik, menggunakan alat ukur. Kemudian yang ketiga, selain menggunakan alat ukur, siswa mampu memahami parameternya ya, parameter makan, mesin bubut, garing, press, parameternya secara umum konvensional ataupun CNC juga. Kemudian rancangan modul utuh, ini pilih dokumen. Bapak Ibu upload ini ya, dokumennya ini maksimal 10 MB. Saya sudah siapkan, tinggal pilih dokumen,
saya sudah simpan di data di sini di kurikulum di sini upload PDF ya. Ini saya upload saja, klik ini sedang proses. Nah, ini sudah. Kemudian materi tadi ada 4 materi Bapak Ibu, jadi ini harus diisi tambah materinya, ini ada 4 ya, karena nanti merah kalau diisi 1 ya. Judul materi keselamatan kerja dalam pengoperasian mesin yang pertama. Ini rangkuman kegiatan, tulis 4-5 kalimat merangkum kegiatan dan atau metode pada materi ini. Ini contoh kalimatnya, membaca 3 contoh isi, diskusi kelas, menganalisa tujuan, sebagai contoh kalimat-kalimat. Ya, rangkuman kegiatan ya siswa, kalau saya siswa pertama adalah membaca buku ajar, baca buku ajar teknik saya punya buku sendiri yang saya tulis sendiri, teknik pemesinan non konvensional ya. Kemudian mendiskusikan diskusi tentang K3 dan pengoperasian mesin ya. Kemudian tambah materi ini judul materi yang kedua itu cara menyalakan dan menghidupkan mesin. Ini rangkuman kegiatannya ya, siswa demonstrasi ini. Sebelum menghidupkan mesin ya siswa ditayangkan dulu video, siswa melihat video pembelajaran di saya kebetulan sudah saya upload di YouTube gitu ya, di YouTube channel saya sendiri Tarom 79 tentang menyalakan dan mematikan mesin CNC. So, setelah lihat video, kemudian siswa mendemonstrasikan satu-satu ya. Setelah itu ini yang kedua, yang ketiga itu memahami setting 0 benda kerja ya. Tinggal isi judul materi ya, setting 0 benda kerja. Sebelum setting 0 sama ini di copy aja nih. Siswa melihat video di copy di sini. Saya melihat video di YouTube channel. Materinya beda tentang tool offset dan work offset. Ya ini. Kemudian mendemonstrasikan CNC. Kemudian ini yang ketiga, tambah lagi ya, yang keempat, sama materi keempat ini memahami fungsi tombol menu di layar CNC. Ini copy saja fungsi tombol biar ya materinya ya, fungsi tombol dan ini di copy lagi persis masih sama, sudah cukup. Kemudian asesmen wajib menyertakan minimal 1 asesmen. Kalau 1 latihan asesmen sudah terlampir dalam modul utuh, itu diklik saja. Kalau belum nanti di sini di upload ya, mau di YouTube, PNG atau PDF atau tautan lainnya. Bapak Ibu, kebetulan saya sudah terlampir dalam modul, sudah bisa saya linkkan di sini ya, dipilih yang ini, sudah terlampir dalam modul. Referensi silakan Bapak Ibu isi referensi. Kemudian referensinya saya di video YouTube saya sendiri, jadi linknya
di upload ya. Kemudian link saya ada di sini, paling bisa linknya tempelkan di sini ya. Ini sudah cukup, nanti tinggal periksa dan terbitkan, periksa dan terbitkan ya. Di sini ada sudah checklist, tinggal biru ini materi pokok dan referensi. Sudah selesai. Kalau mau nambahi silahkan ditambahi, kalau tidak boleh ditambahkan atau satu aja cukup. Kemudian periksa dan terbitkan di sini, periksa terbitkan. Ada periksa modul sebelum diterbitkan. Harap periksa lagi keamanan, kelengkapan, kondisi bacaan modul ajar Anda dengan tanda daftar di bawah ini. Apakah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen sudah selaras, runtut dan logis untuk mencapai capaian pembelajaran? Oh sudah, checklist. Apakah materi modul ajar mencakup variasi kegiatan yang mendorong kemampuan berpikir arah tinggi selain tas tulis dan pilihan ganda? Sudah. Ini di checklist semua pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu. Ini ada tindak lanjut, biasanya sudah ada bacaan, ini dan checklist disesuaikan dengan kebenaran yang ada. Poin-poin ini ya ada 5, kelengkapan ada 5 poin, kemudian terbacaan ada 3 poin, keamanan ada 2 poin, dan di bawah adalah informasi umum yang nanti akan terbit di modul ini, akan terbit seperti ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian sudah dicek ke bawah ada ya. Kalau sudah tidak ada masalah, klik terbitkan. Kalau masih belum yakin mau nambahi referensi misalkan, itu bisa ditambahi ya. Kebetulan saya lupa tadi, saya edit modul ajar di sini, tambah referensinya ya. Referensi saya akan tambah ini YouTube, YouTube linknya saya tambahkan. Bisa terbitkan, ini diulangi Bapak Ibu di checklist semua. Nah, dipastikan sudah sesuai dengan kelengkapan ini. Kalau sudah di checklist semua Bapak Ibu cek ya, sudah biru semua, ke bawah terbitkan ya. Dan terima kasih sudah berkontribusi membangun pendidikan di Indonesia. Dibutuhkan 1-2 menit hingga modul ajar diterbitkan dan bisa dilihat di platform Merdeka Mengajar. Setelah terbit, Anda akan bisa memantau performanya melalui halaman detail ya. Lihat detail modul ajar. Nah, ini detailnya nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, detailnya. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan untuk modul ajar yang diterbitkan, dan ini secara langsung otomatis itu ngelink ke kinerjanya kepala sekolah. Jadi nanti tinggal Bapak kepala sekolah itu menceklis dan akan diupload sambil menunggu ini diupload oleh PNM dan sebagai bukti otentik kepala sekolah menceklis sehingga kita sudah memperoleh di kinerja sudah 24 poin untuk perangkat ajar. Demikian saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.